Halo anak-anak ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Anak-anak, kita harus tetap semangat ya, walaupun kita belajar di rumah aja. Nah, hari ini ibu ingin mengabsen kehadiran anak-anak ibu terlebih dahulu. Silahkan anak-anak foto selfie ya, lalu kirimkan fotonya di grup WhatsApp. Nah, itu merupakan sebagai bukti kehadiran anak-anak ibu hari ini. Nah, selanjutnya hari ini kita memasuki pembelajaran tema 3 subtema 1 khususnya pada mata pelajaran PPKN tentang musyawarah. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ayo anak-anak, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, setelah berdoa, ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, siswa mampu memahami arti penting musyawarah. Yang kedua, siswa mampu memahami arti penting menghargai orang lain pada saat musyawarah. Nah, untuk pendekatan itu pendekatan saintifik, metodenya itu diskusi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah. Untuk penilaian itu pada saat penugasan lanjutan, yaitu pada saat merangkum materi pembelajaran hari ini dalam bentuk tata konsep. Nah, sebelum masuk ke materi, ibu ingin tanya dulu nih kepada anak-anak ibu. Nah, coba anak-anak ibu perhatikan gambar berikut. Nah, menurut kalian apa yang sedang mereka lakukan? Iya, betul. Lalu, menurut kalian musyawarah itu apa? Iya, betul. Nah, jadi musyawarah adalah suatu kegiatan membicarakan, membahas, memecahkan masalah, mengambil keputusan secara bersama-sama dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama yang disebut mufakat. Nah, kesepakatan adalah keputusan yang disetujui bersama. Sedangkan mufakat adalah jika semua menyepakati hal yang sama. Nah, dalam musyawarah akan menghasilkan sebuah keputusan yang sudah disepakati bersama oleh seluruh anggota musyawarah. Keputusan tersebut harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh anggota musyawarah. Nah, selanjutnya anak-anak ibu ada yang tahu tujuan musyawarah? Iya, betul. Nah, jadi tujuan musyawarah itu yang pertama untuk mencapai kesepakatan bersama, yang kedua untuk menyelesaikan masalah atau persoalan atau kesulitan. Nah, selanjutnya anak-anak ibu ada yang tahu kapan kita bermusyawarah? Iya, betul. Jadi ketika kita ingin menemui suatu permasalahan yang tidak mampu kita pecahkan sendiri secara langsung. Yang kedua, ketika kita ingin mengambil suatu keputusan tetapi harus didiskusikan secara bersama. Selanjutnya, anak-anak ibu ada yang tahu manfaat dari musyawarah? Iya, betul. Jadi, manfaat dari musyawarah itu yang pertama melatih mengemukakan pendapat atau ide. Yang kedua itu melatih masalah bisa terselesaikan. Yang ketiga itu bisa menyatukan pendapat yang berbeda. Yang keempat bisa membangun rasa kebersamaan. Yang kelima itu melatih menghargai pendapat orang lain. Yang keenam itu keputusan yang dihasilkan itu mempunyai nilai keadilan. Nah, selanjutnya anak-anak ibu ada yang tahu ciri-ciri musyawarah? Iya, betul. Jadi ciri-ciri musyawarah itu yang pertama dilakukan secara bersama-sama. Yang kedua, hasil keputusan bisa diterima seluruh anggota musyawarah. Yang ketiga itu pendapat yang diusulkan oleh peserta itu mudah dipahami. Yang keempat, mengutamakan kepentingan bersama. Nah, selanjutnya anak-anak ibu ada yang tahu sikap yang harus diperhatikan pada saat kita musyawarah? Iya, betul. Jadi sikap yang harus diperhatikan pada saat musyawarah itu yang pertama mengajukan pendapat dengan sopan, yang kedua itu menghargai suatu suara terbanyak, yang ketiga itu menerima hasil musyawarah, yang keempat melaksanakan hasil keputusan bersama, yang kelima itu menghargai pendapat orang lain, yang keenam mampu mengendalikan diri dan emosi, yang ketiga itu tidak meninggalkan tempat sebelum musyawarah selesai, yang ke 7 itu mematuhi peraturan musyawarah.
Nah, selanjutnya, nah di sini ada gambar. Coba anak-anak ibu perhatikan gambar berikut. Nah, menurut kalian itu merupakan contoh musyawarah yang ada di mana? Yang ada di rumah kah? Yang ada di sekolah kah? Atau yang ada di masyarakat? Iya, betul. Jadi ini merupakan contoh musyawarah yang ada di rumah. Itu contohnya misalkan pada saat menentukan tujuan rekreasi keluarga. Yang kedua, pada saat menentukan tempat acara makan bersama dan yang lainnya. Selanjutnya, ini merupakan contoh musyawarah yang ada di sekolah. Itu pada saat memilih ketua kelas. Yang kedua itu pada saat membagi tugas piket. Yang ketiga itu pada saat merencanakan kunjungan pada teman yang sakit. Jadi itu semua harus memerlukan musyawarah. Nah, selanjutnya anak-anak ibu ini merupakan contoh musyawarah yang ada di mana? Iya, betul. Jadi ini merupakan contoh musyawarah yang ada di masyarakat. Nah, contoh lainnya itu pada saat memilih ketua RT atau RW. Yang kedua itu pada saat menentukan hari kerja bakti. Yang ketiga itu pada saat musyawarah siskamling di desa, dan banyak lagi contohnya. Nah, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah musyawarah adalah suatu kegiatan membicarakan, membahas, memecahkan masalah, mengambil keputusan secara bersama-sama dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama yang disebut mufakat. Nah, sedangkan sikap yang harus diperhatikan pada saat musyawarah itu yang pertama, mengajukan pendapat dengan sopan, yang kedua, menghargai suara terbanyak, yang ketiga, menerima hasil musyawarah, yang keempat, melaksanakan hasil keputusan bersama, yang kelima, menghargai pendapat orang lain, yang keenam, mampu mengendalikan diri dan emosi, yang ketujuh, tidak meninggalkan tempat sebelum musyawarah selesai, yang kedelapan, mematuhi peraturan musyawarah. Nah, selanjutnya di sini ada tugas lanjutan untuk anak-anak ibu. Nah, jadi silakan anak-anak ibu merangkum materi yang sudah dijelaskan di buku. Kemudian tulis di buku PPKN dalam bentuk peta konsep. Jadi nanti setelah selesai silakan kirim di Google Classroom. Silakan difoto lalu kirimkan di Google Classroom. Nah, ini contoh rangkuman dalam bentuk foto konsep. Nah, seperti itu. Tapi tidak harus sama dengan apa yang ibu contohkan ya. Ini hanya merupakan contoh gambarnya saja. Jadi terserah kalian mau bentuknya seperti apa. Pokoknya sekreatif anak-anak ibu. Nah, ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa sesudah belajar. Nah, ayo kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin. Nah, anak-anak tetap semangat ya belajarnya hari ini. Nah, jadi ibu akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.